Pertama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Partai Keadilan Sejahtera khususnya di Provinsi Sumatera Barat karena telah memberikan wadah yang sangat besar untuk saya untuk bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya, ke level selanjutnya gitu, Ustaz. Nasionalisme anak-anak muda sekarang ini gimana, Ustaz? Apakah memang terjadi degradasi misalnya atau masih adakah nasionalisme ini? Selama kita nih menjadi anak bangsa Indonesia, nasionalisme itu ada. Iya. Tapi mungkin tingkatannya yang perlu nih kita istilahnya apa ya, frekuensinya gitu ya, bisa kita naikkan gitu ya. Ini merupakan suatu prestasi yang bukan hanya mengharumkan PKS Sumatera Barat, tapi Sumatera Barat, ya, masyarakat Sumatera Barat, karena sudah melahirkan calon-calon Srikandi yang bisa nanti menyemangati wanita ataupun perempuan di Sumatera Barat bahkan Indonesia untuk menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana podcast Otalama PKS Sumbar. Jumpa lagi di acara hari ini. Hari ini podcast PKS Sumbar kedatangan tamu yang spesial dan luar biasa dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita mendapat kado spesial. PKS Sumbar mendapat kado spesial di mana salah seorang peserta dari Sumatera Barat mendapat prestasi secara nasional. Tapi lebih jelas nanti akan kita bahas dalam podcast ini. Baik, di sana podcast sekalian, bersama kita hari ini ada dua orang ini, orang penting buat saya. Saya hanya mendampingi saja, perantara saja. Hari ini ada Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, Ustadz Ulyadi, dan ada Ananda kita barangkali Ustadz ya. Ananda. Anjali dia Maharani, Masya Allah. Baik, kita akan bicara panjang lebar ya tentang prestasi yang sudah ditorehkan oleh salah satu putri dari Ranah Minang ini. Ya, kita akan tanya lebih jauh tentang bagaimana dia bisa meraih prestasi ini menjadi menjuarai lomba pembacaan teks proklamasi mirip Soekarno. Iya, Anjali ya? Benar. Baik. Tapi saya lebih dulu bertanya kepada Ustadz ini, kepada Ustadz Ulun. Bagaimana ini Ustadz? Hari ini Sumbar meraih prestasi nasional dalam lomba pembacaan teks proklamasi mirip Soekarno. Bagaimana menurut Ustadz dengan prestasi ini? Ya, tentu pertama kita berbangga ya dengan prestasi ini karena ini pertama Sumatera Barat meraih juara satu lagi. Juara ya, satu? Di tingkat nasional. Tingkat nasional? Ya, ini sudah ke-6 kalinya diadakan. Sebelumnya belum pernah juara, hanya masuk finalis saja. Finalis. Ya, jadi finalis. Sekarang ini jadi juara satu. Ya, ini merupakan suatu prestasi yang bukan hanya mengharumkan PKS Sumatera Barat, tapi Sumatera Barat, ya, masyarakat Sumatera Barat, karena sudah melahirkan calon-calon Srikandi yang bisa nanti menyemangati wanita ataupun perempuan di Sumatera Barat bahkan Indonesia untuk menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Iya. Kalau event ini sudah berapa Kak? Sudah yang keberapa nih Ustaz? Ini sudah yang ke-6 kali. Sudah yang ke-6 kali. Dan ini yang ke-6 ini Sumatera Barat mengirim utusan ke tingkat nasional dan ternyata mendapatkan juara. Baik, kita sapa Anjali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Boleh kita tanya-tanya tentang Anjali ini? Boleh. Boleh. Sekolah atau gimana? Masih sekolah? Kebetulan saya sendiri masih kelas 3 SMA. Di SMA IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Oh iya, di Lembah Harau itu ya? Iya, di Harau. Tempat wisata tuh Ustaz. Iya. Baik. Bagaimana perasaannya? Ya, apa yang dirasakan dengan prestasi ya secara nasional ini? Ya, Anjali bisa menjadi peringkat nomor 1 atau orang yang paling mirip dalam lomba membaca teks proklamasi. Apa yang dirasakan? Bagaimana rasanya gitu?
ketika menjuarai ini? Senang dan haru tuh menjadi satu ya Ustaz. Ya pertama ya tidak disangka-sangka. Ini termasuk perlombaan yang saya ikuti secara singkat tapi berkesan. Woi, Berkesan, singkat tapi berkesan. singkatnya kenapa pendek ya cuman ya? Kalau dimulai dari pertama seleksi tingkat provinsi, itu saya tahu dari ustazah sekolah, Iya, itu Ustazah Rosalina, yang memberikan link kepada saya, menawarkan untuk mau nggak nih ikut gitu kan, coba ya gitu. Tuh jarak berapa hari ya Ustaz? 4 atau 5 harian, langsung take video tuh besoknya. Besok take video tuh tanpa ada persiapan sama sekali, yang pasti cuman yang ngulang sendiri, ngulang dan ngulang itu apa yang disampaikan dari Bung Karnonya secara langsung. Iya. Terus upload dan ternyata alhamdulillah rezekinya masuk 10 besar. Iya. Dipanggil ke Kota Padang, ke kantor PKS yang di Padang. Alhamdulillah lagi mendapatkan juara 1. Terus ternyata jarak seminggu ya, langsung ke nasional di Bali. Wes mantap. Boleh tepuk tangan nih, Sat? Ya, tepuk tangan boleh nih. Ya, singkatnya itu bukan proses sebenarnya, Sat. 3 menit. Cuma baca 1 menit kali ya. Betul. Proklamasinya 1 menit. Kalau di waktu di Bali 3 menit. Oh, 3 menit. Iya. Tapi hadiahnya, Ada tambahan, ya. hadiahnya Luar biasa. hadiahnya puluhan juta gitu. Cuma 3 menit, hadiahnya puluhan juta. Bisa jalan-jalan ke Bali lagi kan? Mantap. Tapi Ustadz, ini kan apa? Lomba pembacaan teks proklamasi mirip Soekarno gitu kan? Kok yang juara perempuan, Ustadz? Ya, Gimana ini, Ustadz? Apa memang ada ya bagaimana kriteria dalam pemilihan ya kan? Tapi ternyata kan bisa juara nasional nih kan gitu kan? Tapi kok wanita yang dikirim? Kenapa bukan yang mirip-mirip Soekarno betul kan gitu kan? Gimana, Ustadz? karena substansi dari penilaiannya itu kan bukan pada dia laki-laki atau perempuan, Iya. tapi lebih kepada pembawaan, ya, kemiripan dalam pembawaan dan pemenuhan terhadap kriteria-kriteria dalam penilaian. Iya. Ya, dan ketika juri di Sumbar ini, ketika Sumbar ini memutuskan Anjali sebagai pemenang pun, ini juga banyak yang bertanya-tanya loh, kok Iya. perempuan gitu kan? Iya. Padahal kan mirip Soekarno. Saya termasuk saat Iya. wanita juara. Jadi alhamdulillah saya ternyata tidak salah ya. Iya. Penilaian dari Dewan Juri Sumatera Barat ya juga ternyata Sumbar di tingkat nasional malah mendapatkan juara 1. Berarti jurinya hebat juga, Sat. Ya, alhamdulillah. dapat Juri taufik juga ya. melihat kan gitu kan? Iya, juri. Jeli juga melihat ya. Iya. Artinya tidak salah pilih kan gitu. salah pilih. Walaupun wanita, Iya. tapi ternyata mungkin memiliki aura yang memang ya mirip ketika Soekarno membacakan teks itu. Iya. Boleh kita uji nggak nih? Boleh. Gimana Anjali ya? Tapi prosesnya kan dari awal dulu ya. Prosesnya kalau tidak salah pengiriman video dulu ya. Iya, Video. video di media sosial. Di media sosial. Terus saya upload di akun sosial media di Instagram. Oh, Instagram PKS Riau ya, PKS Sumbar ya. Iya. Ah, kemudian video itu Dinilai langsung, dinilai oleh diambil 10 besar. Ustaz. 10 besar. Udah baru ke Padang. Oke. Kalau tidak salah ada lebih 30-an ya. 38 atau berapa lah katanya. Dan masuk 10 besar. Iya, maksud- Kemudian 10 besar baru final di sini ya. Iya. Secara offline ya. Oke. Dan juara di sini. Oke, baik. Ini menarik itu kan karena saya juga tonton sedikit, ternyata mungkin faktor keunggulannya di mana kan gitu kan. Karena ada cowok-cowok yang lebih semangat nih sudah. Lebih kayak dia orasi segala macam gitu kan. Kalau Anjali kan tidak ada. Saya lihat dia natural saja waktu itu penampilannya. Tidak ada pakai orasi ya? Gimana? Tidak pakai. Jadi pertamanya tuh sempat terpikir Ustaz, mau pakai orasi ya. Iya. Nah, orasi. Cuman karena mikirnya gini, takut nggak seimbangnya suara sendiri. Nah, Jadi saya tiba-tiba nih tanya juga ke orang tua, konsultasi, gimana ya bagusnya gitu kan. Terus orang tua saya menyarankan coba masukin narasi, tapi pembawaannya tuh yang memang menyentuh, kata orang tua saya gitu. iya. Akhirnya singkatnya itu kami nyampe di Bali mau maghrib. Maghrib malam itu udah pada capek ya Ustaz. Emang udah tepar lah ya. Tuh malamnya tuh baru membuat narasi sendiri. Mencari dari segala sumber,
dimasuk-masukin, diubah-ubah kata-katanya, terus edit soundnya aja besok pagi sebelum tampil. Itu menurut saya emang singkat, tapi ya berkesan, sangat berkesan. Ya berarti di Bali juga nggak pakai ini langsung teks, pembacaan teks kayak yang di video itu kan? Iya, langsung cuman di Bali itu 3 menit. Jadi kata panitianya dimaksimalkan gitu, 3 menit. Jadi makanya saya terpikir untuk membacakan membacakan narasi sebelum membacakan proklamasinya. Oh, ada narasi yang dibacakan. Ada narasi singkat. Oke, baik. Jadi tidak seperti yang ada di upload di video yang dikirim. Iya, tidak langsung baca proklamasi. Iya. Ustaz, kenapa nih DPW PKS ini tertarik dengan lomba pembacaan teks proklamasi seperti ini gitu loh? Apakah spirit apa yang mau diambil? Kenapa ya kepada mirip Soekarno-nya atau gimana nih, Ustaz? Ya, karena di sini kan ada nilai sejarah. Oh, sejarah. Sejarah perjuangan, semangat nasionalisme, gitu ya. Kemudian juga semangat untuk mengisi kemerdekaan. Iya. Nah, ketika anak-anak muda ataupun para peserta lomba ini diajak, tentu mereka akan sedikit banyaknya akan membaca sejarah. Iya, betul. Nah, sehingga dengan itu mereka memiliki spirit dan semangat untuk melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang kita dahulu. Iya. Nah, yang sangat berpengaruh ataupun sangat besar ya, pengaruhnya itu dalam sejarah kan proklamasi yang merubah Indonesia yang dari sebelumnya terjajah kemudian menjadi merdeka gitu ya. Ini kan sejarah yang harus selalu diingat oleh generasi pelanjut. Nah, jadi itulah mungkin latar belakang ya. Dan ini program sebenarnya dari pusat ya. Oh, pusat dari ya. pusatnya. Dan kita hanya melanjutkan dari pusat. Iya. Tapi ini menarik kayak gitu kan, karena program ini di pusat secara nasional kayak gitu. Artinya secara nasional PKS pengen mengajak anak-anak muda ini untuk mengambil spirit kemerdekaan kayak gitu kan. Sehingga semangat nasionalismenya gitu. Dimana sekarang ya udah sepertinya bagaimana, apakah spirit itu bisa diambil oleh anak-anak muda seperti Anjali seperti ini dengan proklamasi seperti apa gimana perasaannya ketika akan ikuti kegiatan seperti ini? Ini tuh suatu hal yang menantang ya Ustaz. Karena kita menirukan sosok inspiratif, sosok yang paling berpengaruh di negeri kita sendiri, Indonesia. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang sangat berat untuk ditiru, tapi dijadikan semangat untuk generasi muda, generasi selanjutnya agar bisa menciptakan negara yang maju ke depannya. Gitu. Ya berarti ini kan ada kemauan dari anak-anak muda untuk mengambil spirit dari Soekarno, Bung Karno, kayak gitu, bapak bangsa kita. Baik, ada bagaimana respon dari kawan-kawan yang lain, misalnya kawan-kawan satu sekolah dengan ikut acara ini, supportnya seperti apa? Oh, Masya Allah sih kalau support dari teman-teman, Ustaz, itu emang kalau dari sekolah sangat-sangat mendukung. Sampai akhirnya saya bisa sampai di titik sekarang, alhamdulillah bisa menangkan tingkat nasional. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat karena telah mendukung saya, dan khususnya kepada sekolah saya juga, kepada seluruh keluarga, kerabat. Terima kasih banyak teman sekalian yang sudah mendukung. Semoga niat baik kalian dan amalan kalian dibalas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau boleh tahu keluarganya dari mana nih? Saya asli dari Riau sebenarnya, Ustaz. Dari Riau. Dari Riau. SMA baru sekolah di ICBS. Riau di mana? Di Dumai, Ustaz. Dumai. Dumai. Oh, tapi ada darah Minangnya? Ada, ayah saya orang Minang, bunda saya yang orang Jawa. Oh, orang Jawa. Jadi nggak curiga juga dari namanya tadi. Saya sudah agak bilang juga, jangan-jangan dari Riau juga. Tapi tidak masalah. Jadi siapapun kan anak bangsa, ya kan. Yeah. Dimanapun kita, ya kita adalah orang Indonesia kan. Kita aja semua kan. Orang kita Minang, orang kita Padang, orang kita Tapanuli, orang kita semua, orang kita Jawa, orang kita semua, orang kita Indonesia saatnya. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Satu bangsa. Iya. Jadi ini kan program menarik nih, spirit proklamasi Bung Karno, sejarah, kayak gitu kan. Malah
sejarah proklamasi sendiri itu adalah kenekatan anak-anak muda dulu sebenarnya dari ormas Islam juga. Jadi apakah ini akan menjadi program yang terus akan berkelanjutan? Itu gimana kira-kira Ustaz? Ya, ini insya Allah akan terus dilanjutkan ya pada periode berikutnya, karena memang luar biasa pengaruhnya, terutama kepada generasi yang pelanjut ini. Karena kan ketika sudah banyak budaya yang terutama di globalisasi ya, banyak yang masuk nilai yang beragam ini, kadang ini kan membuat generasi ini terkadang gitu ya, lupa terhadap sejarahnya. Nah, melalui program ini kita kembali mengingatkan, menghadirkan kembali latar belakang perjuangan, kemudian dari mana kita mulai, kemudian setelah itu apa yang dilakukan pendahulu kita dan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, ini kan harus ada penyambungnya gitu ya. Nah, minimal kita mengingatkan kepada generasi pelanjut ini supaya bisa tersambung dengan pendahulunya dan kemudian mereka melanjutkan perjuangan itu. Tapi ini sejarah nih Ustaz. Sejarah DPW PKS Sumbar menjadi juara 1 ya kan, di tingkat nasional di masa Ustaz sebagai pengurus DPW gitu. Ini sejarah kayak gitu. Yang perlu dicatat ini Ustaz ya. Karena tahun besok belum tahu lagi gitu, belum terjadi. Alhamdulillah. Tentu kita kan melihat ini suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Apapun semuanya itu atas izin Allah. Allah yang sudah mentakdirkan, menetapkan semuanya ya kan. Ya, kita bersyukur kepada Allah SWT menjadikan Sumatera Barat sebagai juara. Ya, karena itu kan pilihan dari Allah SWT. Itu yang perlu kita hayati. Ini kan yang ngadain acara tuh partai yang Jali. Iya kan? Artinya kan kadang-kadang anak-anak muda ini agak alergi lah dengar partai atau apa gitu kan. Apa tidak ada misalnya rasa yang aneh-aneh gitu kan, ini partai nanti bla bla gitu. Gimana? Kalau saya pribadi nggak jadi masalah ya, Zat. Oh, nggak jadi masalah. Iya, saya berfokus pada tujuan saya yang pertama ya mengembangkan minat dan bakat. Oh, minat dan bakat. Berarti kan tidak ada alergi politik lagi gitu ya kan? Insya Allah. Karena sebenarnya kan maksud dari partai sendiri memang mengajak anak-anak muda kayak gitu. Ya kalau dari kawan-kawan sendiri misalnya bagaimana keberpihakan atau bagaimana anak-anak muda ini melihat muyulnya kepada politik gimana? Teman-teman gitu. Iya. Nah, yang sebangsa seusia lah kan gitu kan. Kan tidak ada alergi dengan partai atau apa segala macam kan gimana? Enggak sih Sat kayaknya. Oh, enggak ya? Iya, enggak kayak. Iya. Set. Jadi ini kan mengumpulkan anak-anak muda potensial sebenarnya. Jadi artinya dari program ini akan banyak anak-anak muda yang bisa berpidato, bisa mencurahkan pikiran-pikirannya. Ini kan potensi ini Ustaz. Berarti kan tindak lanjut dari program ini misalnya, atau adakah jenjang lagi tingkat internasional? Itu gimana Ustaz? Ya, kalau kita di partai ya, kita kan mengadakan berbagai macam event perlombaan. Ya, yang tuan anak muda kan ini ya. Anak muda. Kemarin juga ada namanya Festival Dai Milenial. Oh, iya. Dai Milenial ya. Dai Milenial. Iya. Jadi ini anak muda juga. Yang kitab kuning? Kitab kuning itu juga mayoritas pesertanya anak muda, kan dibatasi umur juga. Nah, ini kita menyediakan sarana bagi anak bangsa ini untuk tadi ya pengembangan bakatnya. Oke, baik. Ya, siapa yang cocok untuk misalnya pembacaan teks proklamasi masuk di situ. Siapa yang cocok di kitab kuning masuk di situ. Siapa yang cocok nanti di misalnya Festival Dai Milenial masuk di situ. Nanti mungkin ada lagi tahfiz atau apa ya kan. Jadi sesuai dengan inilah masing-masing punya minat dan potensi yang berbeda-beda. Berarti menarik Ustaz. Tapi sebelumnya kita minum dulu Ustaz. Ayo silakan minum. Bismillah. Nanti mau takari yang namanya Ustaz kalau nggak minum gitu kan. Bismillah. Dunsana Podcast berarti semakin nampak buat kita hari ini adanya keberpihakan dari PKS lah kepada anak-anak muda. Jadi PKS memfasilitasi minat bakat anak-anak muda melalui event-event dan lomba-lomba. Ya kan, tadi ada lomba kitab kuning ya.
dai milenial, kemudian lomba teks proklamasi mirip Soekarno. Artinya dari sini kita melihat ya PKS berpihak kepada anak muda, mewadahi potensi-potensi itu. Gimana menurut Anjali? Iya kan? Gimana? Iya, bener Benar. banget. Karena ini Partai Keadilan Sejahtera khususnya memberikan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan minat bakatnya secara personal, dan di situ kan kita bakal tahu nih kita tuh minatnya di mana, bakatnya di mana. Sebenarnya jadi wadah tersendiri sih untuk mengembangkan itu semua. Gitu. Iya, iya. Kemarin waktu tampil di Bali, yakin nggak untuk bisa juara? Gimana ya? Kan bahasa Indonesia tuh. Iya, apalagi peserta terkecil lagi. Secara usia. Termuda. Iya, termuda, ya, Oh, termuda. Yang lain udah mahasiswa. Udah mahasiswa, mungkin bahkan udah ada yang lulus kuliah. Waktu mau tampil itu, mau perform gitu, itu gimana? Ada keyakinan bisa juara atau gimana? Enggak Itu sama sekali nggak sama sebenarnya. sekali. Ya, kalau prinsip saya sih ya tampil aja ya Ustaz. Tampil aja semaksimalnya. Ya semua kan atas izin Allah juga. Jadi apapun nanti hasilnya udah terima sebenarnya. Ikhlas gitu. Kemarin berapa? Di tingkat nasional berapa pesertanya? 15 provinsi ya. Oh, 15 provinsi. Langsung nomor 1 atau ada babak finalnya juga? Dia malamnya tuh technical meeting, itu langsung cabut lot nomor undi. Kebetulan kemarin saya dapat nomor 7. Nah, itu langsung tampil, langsung keluar pengumumannya. Oh, langsung. Berarti 15 langsung dinilai, langsung ada Iya. pemenang. Bisa dicoba nggak di sini? Gimana ya? Bisa nggak kita ya coba gitu kan? Kita coba juga, Ustaz coba juga nanti kan. Mana tahu mirip mengalahkan juara kayak gitu, Ustaz. Nggak apa-apa, coba. Coba nih. Boleh? Nggak, duduk aja. Duduk Nggak aja. perlu deh. Pas proklamasinya jangan Ustaz. Ayo boleh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Gimana perusahaan? Saya agak merinding, Zat. Jadi bedanya cuman ini agak ada intonasi perempuannya. Iya, iya, iya. Ya istilahnya Soekarno yang perempuannya. Tapi suaranya berubah, Zat. Iya, iya. Suaranya berubah gitu Iya, loh. iya, iya. Ustaz mau coba? Takut nanti mengurangi. Tapi ada unsur-unsur puisi juga ya kayaknya. Ada tarikan suaranya itu memang ada didesain seperti itu ya mungkin. Mungkin karena Natural, perempuan kali ya. natural atau gimana? Ya natural sih Ustaz, Oh, nggak natural ya. diubah, Bukan iya. pengaruh puisi. Enggak sih Ustaz. Cara menarik apa ya suara yang tadi bukan kayak baca puisi nggak? Enggak, soalnya enggak terlalu bisa juga baca puisi. Oh, nggak bisa baca puisi. Saya pikir dia ada basic puisi gitu loh. Karena cara dia membaca itu seperti membulatkan suara itu kayak baca puisi. Mirip. Jadi nggak ada basic puisi. Untuk mengeluarkan suara. Iya. Jadi tarik nafas, mengeluarkan suaranya Iya, mungkin. iya Kak. gitu. Mirip ya. Mirip. Tapi mantap, luar biasa. Baik. Ada mungkin harapan-harapan lagi untuk apa? Untuk PKS-nya atau untuk yang lainnya dari anak-anak muda kepada PKS gimana? Pertama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Partai Keadilan Sejahtera khususnya di Provinsi Sumatera Barat, karena telah memberikan wadah yang sangat besar untuk saya untuk bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya, ke level selanjutnya gitu Ustaz. Dan dari sini kan saya bisa menjadikan batu loncatan apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Yang pastinya ini sangat berguna untuk masa depan saya yang pasti.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung saya, karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua juga saya nggak bisa sampai ke titik sekarang. Dan saya harap sih perlombaan ini akan terus berlanjut sampai ke season keberapa gitu. Karena ini bagus, dan ini akan menarik. Ini sebenarnya menarik, kayak misalnya kalau misalnya para remaja itu ada yang nggak tertarik untuk mengikuti lomba ini tuh agak aneh sebenarnya. Karena ini kan untuk meningkatkan nasionalisme juga dari masing-masing kita, terutama generasi muda. Dan saya harap ini akan terus berlanjut perlombaannya, dan Partai Keadilan Sejahtera semakin maju. Sukses ke depannya. Amin. Amin. Baik, itu anak muda nih bicara Ustaz. Biasa. Iya. Kira-kira kalau Ustaz melihat sisi nasionalisme anak-anak muda sekarang ini gimana Ustaz? Apakah memang terjadi degradasi misalnya, atau masih adakah nasionalisme ini? Tapi ini kan contoh Anjali ini anak muda yang punya semangat nasionalisme lah kayak gitu kan. Jadi motivasi dia ikut ini justru salah satu nasionalisme, dan itu mampu meningkatkan nasionalismenya. Kira-kira bagaimana Ustaz secara umum anak muda ini untuk nasionalismenya? Ya, tentu kita karena jarak waktu ya, dengan peristiwa bersejarah, masa-masa perjuangan, kemudian juga masa-masa proklamasi dan kemerdekaan Republik Indonesia ini kan sudah jaraknya jauh ya. Ini kita kan sudah 78 tahun kemerdekaan ya. Jarak waktu ini tentu sedikit banyaknya memberikan pengaruh. Iya. Misalnya perubahan-perubahan di budaya, kemudian juga ada yang masuk dari luar, misalnya dari luar negeri gitu ya. Sedikit banyak kan memberikan pengaruh terhadap perhatian anak-anak muda. Iya. Nah, memang harus tugas kita lah memperbanyak program-program yang bisa mengingatkan kembali gitu, atau bisa membangkitkan kembali semangat nasionalisme ini gitu. Di antaranya mungkin seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita katakan tidak ada sama sekali, ya rasanya tidak mungkin ya. Selama kita nih menjadi anak bangsa Indonesia, nasionalisme itu ada. Ya, tapi mungkin tingkatannya yang perlu nih kita istilahnya frekuensinya gitu ya, bisa kita naikkan gitu ya, sehingga nanti dengan itu bisa membawa semangat untuk bekerja, semangat untuk mengisi kemerdekaan ini, membangun bangsa, berprestasi, mengharumkan nama bangsa dan seterusnya. Berarti besok harus lebih dimasifkan itu lombanya kan, karena ini mampu membuat anak-anak muda bangkit nasionalismenya, kan? Berarti ini kan bagus nih programnya. Besok kita lebih masifkan lagi, kalau perlu diambil dari tingkat DPC misalnya kan, sehingga orang yang berminat ikut lebih banyak kayak gitu kan. Jadi anak-anak muda yang ikut juga yang pengen nampilkan bakatnya juga banyak kayak gitu kan. Harapan kita nih saat ya. Dan mungkin juga harapan anak muda yang lain kayak gitu. Sehingga ya kayak tadi kan masih terbatas lah dengan kalau bisa lebih masif lah kan gitu kan. Ya. Jadi kalau dari orang tua gimana supportnya? Ikut ke Bali nih orang tua? Enggak. Oh enggak. Masya Allah sih. Saya juga tanpa orang tua nggak ada apa-apa, Ustaz. Iya. Ya ini ibaratnya doa dan dukungan dari ayah dan bunda saya juga. Atas izin Allah lah semuanya bisa terjadi. Dari sekolah ada juga dukungan? Ya pasti, Ustaz. Oh pasti. Buktinya saya pergi ke Bali juga sama ustazah pendamping dari sekolah. Oh didukung dari sekolah ya? Iya. Jadi nama sekolah juga ikut Terbawa gitu ya? Bener. Dari lomba juara 1 tingkat nasional ya kan? Asal sekolahnya adalah SMA ICBS ya, Payakumbuh, Harau kayak gitu ya. Dan semakin terkenal akan semakin banyak orang ke Harau nanti kan gitu. Baik, ada lagi Ustaz yang mungkin pesan-pesan Ustaz? Ya, mungkin kita mengucapkan selamat kepada Anjali ya, atas prestasi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ke depan juga akan semakin banyak prestasi-prestasi lain yang akan ditoreh. Kita tentu sebagai masyarakat Sumatera Barat merasa bangga dengan prestasi ini. Iya. Dan seluruh masyarakat juga itu merasakan terbangkitkan ya motivasi mereka untuk terus mengkaji sejarah, kemudian juga menghidupkan rasa nasionalismenya. Dan kita juga berharap kepada masyarakat untuk terus mendukung program ini ya ke depannya, menyiarkan kemudian juga mengajak
generasi muda khususnya untuk ikut serta dalam acara-acara ataupun event-event seperti ini. Iya, iya. Dan itu juga kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Anjali yang sudah Terima kasih berpartisipasi dan berprestasi. Iya. Kemudian juga kepada keluarga, kemudian ke sekolah ya, CBS, kemudian kepada panitia ya baik Sumatera Barat ataupun di daerah-daerah. Iya, iya. Kemudian juga dewan juri yang sudah merekomendasikan, yang jeli Iya. menilai. Dan ada satu hal di sini yang menarik ya. Jadi tidak ada istilahnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya berpeluang untuk berprestasi. Iya, iya. Jadi bukan mirip kepada wajah Soekarno-nya Wajah gitu. Soekarno-nya. Tapi mirip kepada membaca teksnya. Baca teksnya. Iya. Dan istilahnya ya perempuan itu mereka memiliki kesempatan yang sama dengan Iya, laki-laki. iya, iya. Mau menang bisa gitu kan. Hmm. Makanya dalam sekarang ini dibuktikan oleh Anjali bahwa sebenarnya perempuan itu juga bisa berprestasi, Iya, iya. mengalahkan yang laki-laki selama ada semangat, kesungguhan, insya Iya, Allah iya. prestasi bisa diraih. Berarti PKS juga mensupport perempuan lah untuk Mensupport berkarir, perempuan. berprestasi saat Betul ini. sekali. Iya. Ini juga pesan untuk tidak hanya untuk PKS, nih, Iya, untuk semua. Islam lah sebenarnya juga gitu Betul ya. sekali. Ya dimanapun misalnya kalau dia memang memiliki potensi kapasitas, kenapa tidak gitu Iya, ya. betul. Dari Angela ada lagi kemungkinan apa pesan-pesannya atau ucapan-ucapannya yang mungkin bisa untuk disampaikan? Mungkin sedikit dari saya. Terus raih mimpi, terus raih prestasi sebanyak-banyaknya. Karena dan jangan lupa, yang pasti jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala, karena dari apapun yang akan kita lakukan ke depannya itu semua udah atas izin Allah. Jadi terus berbuat baik, terus cari prestasi yang lebih, dan banggakan diri sendiri, dan banggakan khususnya untuk Indonesia ke depannya agar lebih maju. Iya, tepuk tangan. Baik, Nusana Podcast beberapa menit yang singkat tapi sangat padat bersama Ustadz Ul dan Uliadi dan Angelin. Anjali. Ya, kita turut bangga dengan prestasi Anjali menjadi juara nasional. Kebanggaan tidak hanya menjadi milik Anjali, tidak hanya milik PKS, tapi juga milik Sumbar, Sumatera Barat, di mana ada anak bangsa dari Sumatera Barat, ya, wanita, kemudian juara di tingkat nasional dan bisa mengukir prestasi di level nasional. Kebanggaan untuk Sumatera Barat ya, juga untuk wanita-wanita ya, pelajar-pelajar Islam lah ya. Sehingga ini menjadi kado spesial untuk Sumatera Barat ya di hari kemerdekaan tahun ini. Barangkali demikian barangkali pembicaraan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda di situ, orang tua, dan menginspirasi kita semua untuk jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah ya, karena mimpi akan mengejarmu. Demikian, Pak Jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.